Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau nama Timotius sudah terkenal, ya, Timotius. Namun saudara, siapakah Timotius? Apa arti namanya dan bagaimana kehidupannya? Untuk saat ini kita akan membicarakan tentang Timotius yang disebut di dalam Roma 16 ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. Ya, memang yang lainnya ada dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Nah, jadi untuk Timotius ini khusus dia katakan temanku sekerja. Nah, kalau dari beberapa bagian Paulus juga menyebutkan di dalam 1 Timotius, ya, waktu dia memberikan salam, dia berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Ya, jadi kalau di sini dia sebutin anakku yang sah. Kalau tadi di Roma 16 ayat 21 itu disebut dia adalah teman sekerja. Ya, jadi walaupun Timotius ini masih muda, dia pertama dia dianggap sebagai anak, ya. Tetapi setelah dia banyak melayani bersama-sama dengan Paulus, dia disebut teman sekerja. Ya, jadi, nah, siapakah Timotius ini? Timotius itu namanya dari Timo, ya, Timo dan Theos. Timotius. Ya, Timo itu menghormati atau menghargai, memuliakan. Ya, Theos Allah. Jadi bisa berarti yang dimuliakan Allah atau orang yang menghormati Allah. Cocok namanya, ya, Timotius. Nah, itu sebabnya banyak orang pakai nama Timotius, ya, supaya tahu juga apa artinya. Nah, kita lihat Timotius ini siapa, ya. Dia itu orang tuanya disebut di dalam 1 Timotius juga adalah Eunike dan neneknya Lois. Ya, mereka dua-duanya adalah orang Yahudi, sedangkan ayahnya orang Yunani. Jadi jadi ibunya ini sama neneknya mewariskan keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Timotius. Jadi dari kedua orang tua inilah Timotius dididik. Dan Paulus juga menyebut, ya, di dalam 2 Timotius, karena dari kecil dia itu sudah diperkenalkan kepada iman Kristus sehingga dia menjadi seorang yang percaya, seorang yang kuat imannya, dan dia malah dikasih kepercayaan untuk memimpin jemaat. Tadinya waktu masih muda, ya, dia dari Listra, dia bersama-sama dengan Paulus mulai dididik. Kan dia anak yang disebutkan anak rohani, ya, anak yang sah. Tadinya seperti anaknya, lalu dimuridkan. Setelah dia dimuridkan, dia mengerti banyak dan dia diberi kepercayaan oleh Paulus. Kadang-kadang dikirim ke satu gereja untuk memberi nasihat, ya. Kadang-kadang dia dikirim beberapa kali, dia menjadi utusan dari Paulus. Dan dia sering menemani Paulus pada waktu Paulus di penjara, pada waktu Paulus dalam pelayanan, dia sering menemani. Itu sebabnya terakhir dikatakan teman sekerja. Jadi saudara-saudara, walaupun muda, ya, kalau dia dapat dipercaya pada waktu dia kasih tugas, tentunya mulainya sedikit, lama-lama banyak. Nah, karena dia bisa dipercaya dan dia menjalankan tugasnya dengan baik, maka kemudian dia diangkatlah menjadi teman sekerjanya. Saudara-saudara, khususnya saudara yang merenungkan ini, kalau punya anak-anak yang melayani Tuhan, lebih baik saudara mereka itu di dalam Tuhan, berkecimpung dengan teman-teman sama-sama di dalam Tuhan,
sehingga hidup mereka lebih diarahkan, ya. Jadi saudara juga tidak usah khawatir, di mana anak saya, mereka main di mana ya. Kalau mereka bersama-sama di gereja, mendapat pelatihan di gereja, ikut persekutuan kaum muda, jadi mereka dapat dibekali, ya, hidupnya itu dapat menjadi pemimpin walaupun mereka masih muda. Karena sering di gereja-gereja itu ada persekutuan kaum muda membina anak-anak muda supaya dia kemudian hari dapat menjadi pemimpin. Nah, pemimpin belum tentu pemimpin hanya di gereja ya. Di gereja iya, tetapi kalau dia sudah biasa memimpin di luar juga dia menjadi pemimpin. Ya, karena dia sudah belajar, dia di kantor, di mana dia saja dia bisa jadi pemimpin. Ya, salah satu anggota jemaat dulu waktu saya masih muda melayani di gereja di Semarang, di Tanah Mas. Ya, salah satu kaum mudanya itu dia seorang yang dari keluarga sederhana, pendidikannya juga sederhana ya, baru SMP ya atau SMA gitu ya. Tapi dia lulus, dia bekerja, lalu dia itu semakin hari semakin diangkat karena dia dapat berbicara, karena dia dapat memimpin, dia jujur ya. Kemudian dia diangkat sampai akhirnya dia diangkat menjadi kepala cabang. Ya, dan dia bangga sekali pada waktu bertemu dengan saya, "Ibu, saya sekarang menjadi kepala cabang." Ya, waduh, terima kasih sama PKMB yang sudah mendidik saya, yang sudah jadi saya bisa jadi pemimpin. Padahal anak buahnya itu sarjana. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya. Ya, marilah kita belajar dari Timotius. Orang tua semuanya juga jangan khawatir kalau anaknya aktif di gereja. Malah di sana banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan sehingga mendidik mereka akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, nah saudara-saudara, kita juga ya menjadi orang tua. Kita mendidik anak-anak kita bukan saja diserahkan ke gereja, tetapi kita sendiri juga harus mendidik anak cucu kita supaya mereka bisa bertumbuh, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, dan mereka terlihat cinta Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti nama ini yang dikatakan bahwa dia menghormati Allah, dia dimuliakan Allah. Tuhan, terima kasih ada teladan Timotius yang masih muda, namun dia bisa dipercaya dan dia dapat menjadi pemimpin. Tolonglah kami semua Tuhan, orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, dan juga anak-anak muda, mereka tidak takut memimpin, tidak dipandang rendah karena mereka dapat dipercaya dan mereka dapat menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikian renungan malam ini atau pagi ini ya, tergantung saudara di mana saudara mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati, dan mari kita menjadi berkat di mana kita berada dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.